Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pembicaraan kita tentang EOQ. Ya. Pada sesi yang lalu kita sudah bicara tentang EOQ yang dasar sekali. Kemudian kita lanjutkan dengan model yang kedua. Adalah yang kita sebut dengan back order. Back order itu terjadi karena supplier tidak bisa memenuhi semua pesanannya dalam sekali kirim. Karena itu dia ada 2 kali kirim. Kalau misalkan kita memesannya sejumlah key, ya, tapi hanya dipenuhi sebesar S, maka key kurang S ini adalah back order. Ya. Dengan adanya back order ini, maka akan timbul yang kita sebut dengan shorted cost atau stock out cost, yaitu biaya yang terjadi karena terjadinya pemesanan kembali. Sehingga total biaya yang terjadi dengan back order itu adalah biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah dengan shorted cost. Nah, untuk biaya pemesanan itu sama dengan biaya pada EOQ. Biaya pemesanan sama dengan biaya EOQ, yaitu adalah D per Q kalikan dengan biaya pemesanan. Ya. Kemudian biaya penyimpanannya adalah S. S ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh si supplier, S kuadrat dikali H. H ini adalah harga barang, C ini adalah persentase dari harga barang. Kemudian dibagi dengan 2D. Kemudian jumlah pemesanan per tahun rumusnya sama, yaitu dengan EOQ biasa itu adalah D per Q. Kemudian biaya pemesanan per tahun berarti adalah biaya pemesanan dikalikan dengan frekuensinya, ya, maka ini adalah S kuadrat HC per 2D, berarti D-nya habis, jadi tinggal S kuadrat H kali C dibagi dengan 2Q. Sorted cost adalah setengah dikalikan Q kurangi S, itu adalah back ordernya dibagi dengan D, dikalikan dengan Q kurang S dikalikan dengan P. P ini adalah biaya karena sorted cost. Ya. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti QS kuadrat, Q min S kuadrat dikalikan P, ya. Kemudian dibagi 2D. Di mana P adalah kerugian akibat tidak terjadinya percayaan atau disebut dengan sorted cost per tahun. Nah, untuk sorted cost per tahunnya, ini berarti dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Berarti kalikan dengan frekuensinya sehingga kita dapatkan ini D-nya habis, jadi Q kurang S dikalikan Q kurang S kuadrat kalikan P per 2Q. Jadi itu adalah biaya sorted cost ya. Sehingga maka rumusnya adalah untuk total cost ini adalah di sini adalah biaya pemesanan D dibagi Q dikalikan dengan K biaya pemesanan. Ini adalah biaya pemesanan per tahun. Kemudian ini adalah biaya penyimpanan S kuadrat, itu adalah jumlah yang dipenuhi oleh supplier, S kuadrat dikalikan HC per 2Q. Kemudian ini adalah biaya karena shortage cost, Q kurang S kuadrat kali P per 2Q. Kemudian untuk EOQ karena back order, ini adalah EOQ biasa akar 2DK dibagi dengan HC, ini adalah EOQ biasa, dikalikan dengan pengaruh karena sorted cost-nya, itu akar dari P biaya sorted cost per ditambah H kali C, ini adalah biaya penyimpanan dibagi dengan sorted cost-nya. Kemudian S, jumlah yang bisa dipenuhi oleh si supplier, itu adalah EOQ biasa, itu akar 2DK dibagi dengan HC dikalikan dengan pengaruh dari sorted cost, itu akar dari P per P plus HC. Kalau kita perhatikan di sini rumus Q dan rumus S ini adalah EOQ biasa sama, kemudian yang belakangnya ini adalah unsur keduanya adalah berkebalikan. Ya. Oke, sebagai contoh di sini adalah kebutuhan 1 tahun adalah 250.000 unit per tahun, biaya pemesanannya adalah 35.000. Kemudian harga barang per unit adalah 50, harga penyimpanan 50 unit per tahun.
Kemudian biaya back ordernya adalah 150 per unit per tahun. Tentukan EOQ-nya, artinya EOQ karena back order, tentukanlah jumlah order atau frekuensinya, tentukan jumlah yang pesan kembali yaitu Q kurang S, tentukan biaya biaya penyimpanan total ya. Nah, untuk menghitung key back ordernya adalah akar dari 2DK bagi H, kemudian dikalikan dengan akar H kali P per P. Berarti 2D, 2K, K-nya biaya pemesanan, dikalikan 250.000, dibagikan dengan H, H-nya adalah biaya penyimpanan. Ya. Kemudian akar, biaya penyimpanan, tambah dengan sorted cost, dibagi dengan sorted cost-nya. Ya. Maka kita dapatkan di sini adalah 21.602. Jumlah order per tahun berarti D dibagi Q itu adalah 250.000 dibagi dengan 21.000. Ya. Dapatnya 11,57. Kemudian jumlah yang dipesan kembali itu adalah Q dikurangi S. Ini adalah back ordernya. Berarti kita harus menghitung S-nya dulu. Untuk menghitung S-nya ini adalah akar dari 2 KD dibagi dengan H. Dikalikan akar P dibagi dengan back order ditambah biaya penyimpanan. Ya. Hasilnya adalah 16.202. Maka back ordernya adalah 21.000, tadi Q-nya dikurangi dengan S-nya 16.000. Kita dapatkan back ordernya adalah 5.400 unit. Nah, kemudian untuk total cost-nya adalah kita gunakan rumusnya. Ini adalah rumus yang pertama adalah rumus biaya penyimpanan, kemudian biaya pemesanan, kemudian adalah sorted cost-nya. Ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya hanya 50, S-nya adalah 16.202 dibagi dengan 2 kali Q. 2 kali Q adalah 21.602. Kemudian ditambah ini adalah biaya pemesanannya 35.000 ditambah dengan D per Q itu adalah frekuensinya 11,57 ditambah sorted cost-nya 150. Kemudian Q kurang I, Q kurang ini adalah back order itu adalah 5.400. Kemudian dibagi dengan 2 kali Q, 2 kali Q 21.602. Maka kita dapatkan adalah 809.987,500 ya. Jadi itulah total biayanya karena adanya back order ya. Oke, nah itu cara menghitung karena back order. Kemudian model yang ketiga adalah model persediaan dengan potongan kuantitas. Artinya kalau kita membeli sejumlah barang tertentu ya, semakin banyak jumlah barangnya maka akan semakin murah harganya. Tapi untuk bisa membeli pada jumlah yang tertentu itu tergantung dari di mana key yang kita hitung itu ada pada range dari harga tersebut ya. Nah, dalam pembelian barang yang menggunakan potongan harga ya akan bervariasi menurut jumlah barang dibeli. Di dalam model ini akan ditambahkan komponen biaya pembelian ya. Ya. Sehingga biaya total akan meliputi adalah biaya pemesanan, kemudian ditambah dengan biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Yang pertama ini adalah biaya pemesanan, D dibagi Q kalikan K, kemudian biaya pembelian itulah D dikalikan dengan C harga barang, kemudian biaya penyimpanan adalah Q dikurangi 2 kali HC. Berarti ini kalau kita melihat rumusnya ini adalah rumus EOQ biasa ya. Rumus EOQ biasa. Hubungan antara Q dan C biasanya diberikan dalam satu tabel yang menggambarkan harga untuk tingkat pembelian tertentu. Ya. Nah, untuk prosedur hitungannya, yaitu kita hitung dulu untuk harga yang terendah. Bila EOQ yang memenuhi, bila kita dapatkan EOQ itu memenuhi pada jumlah kuantitas harga tersebut, berarti itulah pesanan yang optimal. Ya. Tapi bila tidak, maka kita menghitung pada harga barang yang berikutnya yang kita dapatkan sampai mendapatkan EOQ yang memenuhi syarat di mana kita boleh membeli
sejumlah barang menurut kuantitasnya. Sebagai contoh di sini adalah suatu perusahaan elektronika memerlukan suatu komponen IC sebanyak 60.000 unit per tahun untuk setiap pemesanan, untuk setiap pesanan. Untuk setiap pesanan, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya 10.000. Berarti biaya pesanannya adalah K-nya adalah 10.000. Biaya penyimpanannya adalah 5% dari nilai barang. Jadi ini adalah C-nya ya, C-nya. Kemudian harga barang berdasarkan kuantitas dan pembelian sebagai berikut. Kalau jumlahnya adalah lebih kecil dari 1.000, maka harganya adalah 2.200. Kalau di antara 1.000 sampai 2.499, maka ini harganya adalah 2.000. Kalau kita membeli 2.500 sampai 4.099, maka harganya 1.900. Kalau kita membeli antara 5.000 sampai 7.499, maka harga barangnya adalah 1.800. Kalau kita membeli lebih besar dari 7.499, maka harga barangnya 1.700. Ya. Jadi ini semakin banyak jumlah barangnya, maka harganya semakin murah per satu unitnya. Akan tetapi kita belum tentu membeli di harga yang paling murah. Nah, untuk penyelesaiannya kita menghitung EOQ-nya dulu, yaitu dengan rumusnya 2D kali K dibagi dengan HC ya. Kemudian menghitung biaya total biayanya, adalah biaya pemesanannya, biaya pembelian barang, kemudian biaya penyimpanan. Nah, untuk EOQ-nya kita masukkan ke dalam rumusnya 2 kali D, D-nya adalah 60.000 ya, kebutuhan dalam 1 tahun, dikalikan dengan biaya pemesanannya 10.000, dibagi dengan 5% dikalikan dengan harga barang yang paling murah dulu ya. Di sini ya 1.750. Maka kita dapatkan 3.750. Nah, 3.750 ini tidak ada dalam harga 1.750, karena kalau kita mau beli barang, kalau kita mau membeli dengan harga 1.750, berarti kita harus membeli jumlahnya sebanyak 7.499. Padahal EOQ kita hanya 3.700 ya. Jadi kita belum bisa membeli di harga sebesar 1.750 ya. Jadi itu tidak visible kita beli di situ ya. Nah, total biayanya kalau kita hitung di sini adalah, kalau kita hitung di sini adalah D per Q, D per Q kalikan dengan K ya, kemudian ditambah dengan D kali C ya, kali 1.750, kemudian Q-nya adalah 7.500 ya, 7.500 itu dari tabel ya, dari tabel di sini, dari tabel ini 7.500, pendekatannya bagi 2 dikalikan H kali C, maka kita dapatkan 105.408.125 ya. Nah, karena kita EOQ kita tadi hanya 3.700 ya, maka kita hitung lagi dengan biaya yang kedua. Dengan biaya yang kedua itu pada harga barang 1.800. Untuk harga 1.800 kita masukkan rumus EOQ-nya akar 2 kali D kali K. Kemudian dibagi persentase harga barang dikalikan 1.800. Kita dapatkan 3.651. Padahal untuk harga 1.800 itu kalau jumlah barangnya ada di antara 5.000 sampai 7.500. Berarti kita belum berhak membeli di situ ya. Nah, untuk itu kalau kita hitung biayanya, maka ini adalah 60.000 ya, berarti D dibagi dengan 5.000. 5.000 itu yang jumlah yang terendah ya. 5.000 jumlah yang terendah. Kemudian dikalikan biaya pemesanannya, kemudian 60.000 dikalikan dengan harga barangnya, kemudian 5.000 dibagi 2 kalikan 5% dikalikan dengan harga barang, maka 108.345 ya. Jadi lebih mahal lagi ya. Jadi total
total biayanya lebih mahal lagi ya. Kemudian kita hitung lagi dengan harga yang berikutnya. Harga berikutnya ini kalau kita lihat dalam tabel ini adalah 1.900. Nah, untuk 1.900 ini ada pada range 2.500 sampai 4.500 ya. 2.500 sampai 4.500 ya. Nah, kita hitung di sini adalah 2D kali K, kemudian 5% dikalikan 1.900, 3.554 ya. Nah, kalau kita lihat di sini 3.554 EOQ-nya ini ada di antara 2.500 sampai 4.500 sampai 5.000 ya, sampai 5.000 ya. Jadi dia ada di sini ya. Berarti kita boleh membeli di sini ya. Karena EOQ kita ada di range ini ya. Kalau yang sebelumnya EOQ-nya belum ada di range-nya ya. Maka biaya totalnya adalah 60.000 dibagi dengan 3.554 ya. Kenapa kita ambil yang ini? Karena sini udah tepat ya. Kalau tadi adalah pendekatan ya. Nah, ini kita ambil yang angka yang tepatnya karena dia sudah ada pada range. Kalau belum ada pada range, kita ambil adalah jumlah yang terendah ya dalam tabel ya. Kemudian ini adalah kali 10.000 biaya pemesanannya ditambah dengan D-nya 60.000 dikalikan harga barang. Kemudian di sini adalah Q per 2, Q dari hasil hitungan, bukan Q dari tabel ya. Kemudian 5% dikalikan dengan harga barang. Maka kita dapatkan total cost-nya adalah 114.337.638,90. Jadi inilah biaya pembelian barang kita dengan menggunakan potongan harga ya. Dan kita boleh membeli barangnya itu adalah dengan harga 1.900. Nah, selanjutnya metode penilaian persediaan itu ada dua. Metode penilaian persediaan adalah metode FIFO, yaitu first in, first out ya. Yang pertama kali datang, yang pertama kali juga keluar. Berdasarkan asumsi harga barang persediaan yang sudah terjual dipakai yang terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Dengan demikian persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk. Ya. Contohnya 1 Januari persediaan 30.000 A 100 rupiah. Berarti adalah tiga nilai barangnya adalah 300 dikalikan 100 ya. Jadi 1 Januari persediaannya adalah 300 unit A 100 rupiah. Jadi totalnya adalah 30.000. 14 Januari persediaannya tinggal 400 ya, pembeliannya adalah 110. Maka di sini adalah 44.000. 24 Januari sisa 200, pada waktu pembeliannya adalah 120 rupiah, maka di sini adalah 24.000. Kemudian 30 Januari yaitu tersisa 100 unit 120. Kemudian kalau ini kita total, ini adalah jumlahnya adalah 7, kemudian 1.000 unit. 1.000 unit di sini kita total adalah 110.000 ya, 110.000. Nah, kemudian misalkan jumlah persediaan pada 31 Januari adalah misalkan adalah 250. Maka nilai persediaan terakhirnya itu adalah 250 dikalikan dengan 120. 120 itu harga barang yang terakhir ya. Harga barang terakhir ya. First in, first out ya. Harga barang terakhir sehingga 250 dikalikan 120 ini kita dapatkan 30.000. Dengan demikian barang yang terpakai jumlahnya adalah jumlahnya kalau 250 yang sisa berarti yang terpakai 750. Yang terpakai itu adalah 110.000 dikurangi dengan 30.000 berarti 80.000 ya. Jadi itu menghitung nilai barang terpakai, di sini adalah nilai barang yang sisa. Ya, first in, first out. Kita gunakan dengan harga barang yang terakhir. Kita nilai berdasarkan harga barang yang terakhir ya.
Kemudian LIFO, metode LIFO, last in first out. Ya, last in jadi yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Kebalikan dari FIFO ya. Contohnya 1 Januari itu adalah 300 unit, ini adalah 100 rupiah, tadi 30.000 ya, sama seperti tadi 14 Januari, ya misalnya sama 14 Januari 110, berarti 44.000, kemudian 200 unit 24 Januari sisanya dikalikan dengan harga barangnya 24.000, 30 Januari adalah 100 unit 120 kita dapatkan nilainya 12.000 ya. Nah, totalnya ini adalah 1.000 unit, ini totalnya adalah 110 unit ya. Nah, karena dia last in first out ya. Misalkan persediaan pada 31 Januari itu adalah tinggal 250 unit, maka nilai persediaannya adalah 250 dikalikan dengan harga barang yang pertama. Last in first out ya. Last in first out ya. Jadi harga barang yang pertama. Kalau LIFO harga barang pertama, kalau FIFO harga barang yang terakhir ya. Maka kita dapatkan ini adalah 25.000. Nilai persediaan yang terpakai adalah 110.000 dikurangi 25.000, kita dapatkan 85.000. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah cara rata-rata tertimbang. Weighted average method. Contohnya sama ya. Jadi 1 Januari tersedia 300 unit dengan harga 100, kita dapatkan nilainya adalah 30.000. 14 Januari tersedia 400 unit dengan harga 110.000, ya, nilainya 44.000. Di 24 Januari tersisa 200 unit dengan harga 120, nilainya adalah 24.000. 30 Januari persediaannya adalah tinggal 100 unit, ya. Kemudian harganya 120, nilainya adalah 12.000. Totalnya adalah 1.000 unit dengan nilai adalah 110.000. Misalkan jumlah terakhir persediaan pada 39 Januari adalah 250 unit, maka nilai rata-rata persediaannya adalah 1.000, maka nilai rata persediaannya adalah 110.000 dibagi dengan 1.000. Kita dapatkan berarti 110 rupiah per unit ya. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 250 dikali 110 berarti 27.500. Nilai persediaan yang terpakai adalah 750 unit dikalikan dengan 110.000 berarti 82.500. Perbandingan antara hasil penilaian apabila harga barang stabil, maka ketiga cara tersebut akan memberikan hasil yang sama ya. Jadi harga sama berarti hasilnya sama. Tiga cara tersebut ya. Tetapi apabila harga barang berubah maka nilainya menjadi berbeda. Jika harga barang naik, cara FIFO menunjukkan ya, jika harga barang naik ya, cara FIFO menunjukkan nilai akhir persediaan yang tinggi, nilai persediaan akhir yang tinggi, nilai barang yang terpakai. Ya. Turun keuntungannya yang lebih besar ya. Nah, jadi jika harga barang naik, ya, kalau kita perhatikan di sini, harga barang itu naik ya. Yang pertama itu FIFO ya. FIFO, maka nilai persediaannya itu menjadi nilai terpakainya lebih besar ya. Nilai terpakainya lebih besar. Nilai persediaan akhirnya yang tinggi, nilai barang yang terpakai ya. Kemudian turun keuntungannya yang lebih besar. Jika P-nya naik, nah, cara LIFO itu menunjukkan nilai persediaan akhir turun nilai barangnya terpakai, kemudian naik keuntungannya rendah. Nilai barang yang terpakai naik, keuntungannya rendah. Oke. Ya, kita ulangi, jika harga barang naik, maka cara FIFO akan menunjukkan nilai persediaan akhir yang tinggi, nilai persediaan akhir tinggi, nilai barang yang terpakai. Nilai barang yang terpakai turun, keuntungannya yang lebih besar. Jadi jika P-nya naik, cara LIFO akan menunjukkan nilai persediaan akhir turun, nilai barang yang terpakai naik, keuntungannya rendah. Masing-masing
cara itu harus konsisten setiap tahun. Jadi kalau kita pakai Vivo saja, harus konsisten setiap tahun pakai Vivo. Kalau kita pakai Vivo, setiap tahun pakai Vivo. Kalau kita pakai nilai rata-rata, ya kita sepanjang tahun pakai nilai rata-rata, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan akuntansi, ya, yang dengan penilaian barang yang kaitannya dengan keuntungan, ya. Oke, sekian dari itulah cara perhitungan back order dan dengan EOQ dengan diskon dan kemudian dengan penilaian nilai persediaan akhir. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.